Oke, gue udah lama banget gak cerita horor. Gue udah punya segudang cerita horor yang akan gue ceritain. Tapi malam ini gue akan cerita yang paling serem karena ini kejadian yang dialami langsung oleh kakak kelas dari temen gue. Nih pas banget nih cuaca mendukung. Ini sekarang jam 00.33. Rumah gue sepi, ada suara rintik-rintik air, kayak horornya dapet banget ya. Emang semua orang rumah sepi lah jam setengah 1 malam. Rumah siapa yang rame? Bukan rumah doang, Min. Suatu hari kakak kelas ini lagi dapat atau lagi head. Nah sebelum tidur dia mau bersih-bersih dulu nih ke kamar mandi yang posisinya itu di lantai bawah kamarnya, atas kamar asramanya. Teman-temannya ini udah pada mau siap-siap mau tidur. Nah dia sendiri nih ke kamar mandi. Gue nggak tahu ini emang pemberani abis gitu kan, strong woman do bungsun, enggak dong itu drakor. Ya pokoknya dia ke kamar mandi. Pas masuk sepi, kamar mandinya tuh bener-bener nggak ada orang, cuma dia doang. Masuklah ke bilik kamar mandi, bersih-bersih segala macem. Terus dia nggak dengar ada suara gayung juga di kamar mandi sebelah dia, di kamar mandi sebelah dia, bilik kamar mandi sebelah dia. Terus dia mikir, oh ada temen gue nih. Terus dia sempat manggil di situ, dia pikir ini temennya. Dia manggil nih namanya. Gue nggak nanya namanya siapa ya, pokoknya kita sebut aja B lah. B, lo mandi juga gitu. Gak ada suara sautan. Terus dia kayak ya udah lanjutin mandinya, terus nggak berpikiran yang aneh-aneh. Nah setelah keluar dari kamar mandi, dia penasaran dong si temennya ini udah selesai mandi atau belum. Dilihatlah bilik kamar mandi sebelahnya. Pas dibuka nggak ada. Dibukain tuh atu-atu bilik kamar mandi, nggak ada siapa-siapa. Sampai kamar mandi cowok nggak dong, kejauhan ngapain. BTW kalau si kakak kelas ini denger sampai kamar mandi cowok, kupingnya tajam bener. Kuping gue yang sering gue buat nguping gibahan tetangga aja nggak setajam itu perasaan. Udah. Hati-hati membuka pintu kalau ada keluarga yang pulang tengah malam. Kejadian ini waktu aku masih tinggal di rumah orang tuaku. Saat itu orang tuaku menginap di ladang untuk beberapa hari. Pada hari kelima orang tuaku mengabari kalau mereka akan segera pulang. Karena biasanya mereka itu berangkat sore dan nyampenya itu selalu malam. Tepatnya di malam Jumat sekitar jam 2 malam, ada yang mengetuk pintu rumahku. Padahal aku nggak dengar ada suara kendaraan yang datang. Tapi karena awalnya aku tidur dan terbangun saat mendengar suara ketukan pintu, kondisi malam itu hujan deras. Awalnya aku mikir kalau orang tuaku nggak bakalan pulang. Tapi setelah membuka pintu akhirnya aku lega karena orang tuaku udah sampai. Baju mereka sedikit basah dan saat orang tuaku masuk ke kamar, ayahku meminta untuk dibuatkan teh. Oh ya sebelum itu aku menaruh tehnya di ruang tamu, lalu aku mengetuk pintu kamar orang tuaku dan bilang kalau tehnya udah aku buat di ruang tamu, tinggal diminum aja. Lalu mereka pun menjawab iya, dan saat itu aku langsung menuju ke kamar karena aku ngantuk berat. Tapi selang sekitar 1 jam aku tidur, aku terbangun karena kebelet untuk ke kamar mandi. Karena kamarku melewati ruang tamu, aku terkejut karena teh yang aku buat tadi belum diminum sama sekali dan udah dingin. Aku mikirnya orang tua aku lagi kecapean dan ketiduran di kamar sampai lupa kalau aku baru aja buat teh. Setelah selesai dari kamar mandi, aku langsung balik tidur karena aku benar-benar ngantuk banget. Lalu pada saat jam 5 subuh tiba-tiba aja HP ku bunyi. Aku pun kebangun dan ternyata pas aku cek, mama aku nelpon. Awalnya aku heran kenapa mama aku nelpon subuh-subuh padahal mama aku ada di rumah. Lalu pas aku angkat teleponnya, mama aku suruh aku untuk buka pintu. Lalu aku bertanya pintu apa yang mau dibuka, soalnya pintu kamar aku nggak dikunci. Lalu mama bilang bukakan pintu depan, aku pun langsung lari menuju ke arah pintu depan. Sebelumnya aku mengintip dari jendela, aku melihat mereka sudah terduduk di teras rumah. Pas aku buka, mama aku bilang kalau aku lama banget bangun, padahal mereka udah lama banget di sini. Sudah ada sekitar 40 menit mereka menunggu di luar. Aku pun terkejut dan langsung bilang kenapa mereka ada di luar, padahal mereka tadi udah masuk ke dalam. Mamaku pun bilang kalau mereka baru aja nyampe sekitar 40 menit di sini. Aku pun langsung lari menuju ke dalam kamar mereka. Dan pas aku cek nggak ada siapa-siapa di dalam kamar. Mereka pun terheran-heran melihat tingkahku yang kebingungan. Lalu aku pun menjelaskan kalau tadi mereka sudah pulang dan aku sudah membukakan pintu. Lalu mamaku bilang mereka telat pulang karena di jalan itu benar-benar hujannya deras banget dan mereka berteduh. Setelah kejadian itu aku pun menceritakan pada orang-orang dan sebagian orang percaya kalau itu adalah jelmaan jin. Itu sebabnya mulai sekarang aku harus hati-hati membuka pintu setiap malam kalau ada keluarga yang pulang. Ceritanya habis. Oh ya, aku mau kenalin sama kalian serum badan Mimi White dari AHA ini.
Ini bagus banget buat memutihkan seluruh kulit kalian, termasuk bagian lipatan-lipatan. Campurkan aja ke dalam hand body kalian, lalu dikocok seperti ini. Oh ya, itu parfum bakarat yang aku beli harganya 11 ribuan. Tapi wanginya benar-benar seperti harga 100 ribuan. Semuanya udah aku tautin di keranjang kuning, langsung aja kalian klik dan kalian check out. Jangan tidur lebih dulu kalau ada teman yang nginep di kosan kamu. Itu emang bener dan aku akan ceritain pengalaman aku. Sebenarnya nggak masalah sih kalau teman dekat kita, tapi kalau kalian baru temenan, kalian harus lebih hati-hati. Jadi Senin malam sekitaran jam 10, itu aku baru pulang ke kosan dan kondisinya aku benar-benar capek banget. Tiba-tiba aja temanku nelpon, dia minta tolong buat temannya nginep di kosan aku. Karena ibu kosannya itu udah benar-benar marah karena dia nampung temannya sampai 1 minggu di dalam kosannya. Akhirnya pada malam itu ibu kosnya ngusir temannya. Disitulah dia memohon meminta tolong. Awalnya aku udah nolak karena disitu aku udah capek banget dan aku udah males buat terima tamu. Tapi karena dia bilang dia nggak ada pilihan lain, akhirnya aku iyain. Oh ya, ngomong-ngomong, sebelumnya aku juga udah pernah ketemu sama temannya ini. Tapi kita kenalnya itu selintas aja. Dan kita juga baru ketemunya itu cuma sekali. Di situ aku udah nunggu sampai jam 12 malam, tapi dia belum ngantar temannya juga ke kosan aku. Awalnya aku pikir nggak jadi, ya udah aku tidur aja. Tiba-tiba ada yang ngetuk pintu kamarku dan pas aku buka dia datang sama temannya. Cuma ngantar aja dia langsung pulang. Aku suruh temannya masuk dan bersih-bersih, abis itu langsung tidur. Tapi di jam tengah 1 itu aku ngantuk banget dan aku lihat dia masih main HP, jadi aku tidur duluan. Aku nggak menaruh kecurigaan apapun sama dia karena aku mikirnya dia kan juga udah lama nginep di kosan teman aku. Nah, pas aku ketiduran itu sekitar jam 1 malam, aku kebangun lagi. Pas aku lihat dia udah tidur dan HP-nya udah dimatiin, akhirnya aku matiin lampu. Tapi di sekitar jam 2 malam, tiba-tiba aku kebangun karena aku ngedengar suara krek-krek. Dan pas aku buka, ternyata dia diam-diam perlahan-lahan buka lemariku. Lemariku itu resek banget, sumpah. Kalau dibuka sedikit aja, dia langsung krek-krek. Dan mungkin dia nggak tahu kalau lemariku itu bunyinya kayak gitu. Tapi karena udah terlanjur buka, jadinya dia buka secara perlahan dan masih kedengeran suara krek-kreknya. Pas aku lihat, aku nggak langsung ngomong karena aku pengen tahu dia mau ngapain. Jadi kondisinya aku masih pura-pura tidur di situ. Terus dia berhenti bentar buka lemarinya. Dia mau mastiin aku beneran udah tidur atau belum. Jadi dia masih mendekat ke aku. Aku nggak berani buka mata dan aku ngerasa banget kalau napasnya itu dekat banget sama aku. Mungkin dia lagi ngecek kalau aku beneran tidur nyenyak atau enggak. Abis itu dia balik lagi ke lemari. Dan pas aku lihat ternyata dia langsung ngerogoh semua isi lemari aku. Pertama dia buka laci aku. Karena di situ nggak ada barang berharga, dia beralih ke baju-baju. Mungkin ya, dia ngira aku nyimpan uang di lipatan bajuku. Akhirnya aku langsung bangun dan tanya ke dia, "Hei, kamu cari apa?" Di situ dia langsung terkejut dan langsung refleks tutup lemarinya. Aku langsung hidupin lampu dan dia pun langsung tercengang. Mencari alasan sekitar 30 detik, langsung dia jawab kalau dia lagi cari kain atau selimut karena dia kedinginan. Padahal jelas-jelas ada kain dan selimut di dekat aku. Kenapa carinya harus di dalam lemariku? Aku marah dong ke dia. Aku bilang gak ada kain dan selimut di dalam lemari itu, jadi jangan buka lemariku sembarangan ya. Lalu dia bilang ke aku, "Maaf, aku gak enakan banguni kamu, soalnya aku lihat kamu udah nyenyak banget." Aku masih belum percaya sama sekali sama alasan dia yang terlalu klasik itu. Jadi pas malam itu aku beneran gak berani tidur karena aku takut banget kamar aku diapa-apain sama dia. Dan sekitar jam 10 pagi teman aku datang ngejemput dia. Aku langsung tanya ke teman aku dan teman aku langsung bilang kalau dia emang kleptomania atau suka ngambil barang orang. Kemarin teman aku mau ngasih tahu sama aku untuk semua lemari dikunci, tapi karena dia udah buru-buru akhirnya dia ngasih taunya lewat chat. Tapi malam itu aku udah ngantuk banget dan aku gak sempat lagi buka HP. Dan aku baru buka HP saat teman aku itu datang. Oh ya, ini aku lagi pakai serum badan Mimi White AHA. Aku lagi ngeracik ke dalam lotion aku. Ini bisa memutihkan kulit 5 kali lebih cepat. Karena lotion aja nggak cukup, kita butuh serum untuk menutrisi kulit kita. Cara pakainya juga gampang banget. Kalian tinggal campurin aja ke dalam hand body atau langsung bisa diaplikasikan ke kulit kalian. Kalau kalian mau putih glowing, kalian langsung klik keranjang kuning ya. Lagi ada promo buat followers aku.